Cerita diawali dengan pasangan suami istri yang bernama Amanda dan suaminya Clay yang tengah merencanakan liburan panjang di North Shore, Long Island. Karena sudah terlalu capek dengan aktivitas di tengah perkotaan New York dan politik dunia. Amanda yang sudah mempersiapkan semua perlengkapan keluarganya dan gegas melakukan perjalanan bersama suami dan anak-anaknya. Di perjalanan kita diperkenalkan anak-anak dari keluarga Sanford yang bernama Archie dan anak perempuannya Rose yang sedang menonton serial TV favoritnya. Sesampainya di sana, ternyata Amanda menyewa sebuah rumah mewah yang begitu jauh dari kesibukan kota. Anak-anaknya yang langsung menikmati liburan awalnya dengan berenang di kolam kecil di halaman rumah itu. Sementara itu, Amanda yang berkeliling untuk melihat-lihat rumah sewaan, memperhatikan perataan interior yang tampak begitu estetik sebelum pergi membeli kebutuhan keluarganya selama liburan. Di sana, Amanda sedikit heran setelah melihat seorang bapak-bapak yang membeli kebutuhan dan persediaan makanan yang begitu banyak. Clay mendapatkan informasi bahwa ada sebuah pantai yang begitu menarik untuk bersantai bersama. Amanda dan keluarganya kemudian memilih pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu siang bersama keluarga kecil mereka. Namun ada hal aneh yang terlihat di pantai tersebut. Nampak sebuah kapal tanker minyak melaju di lautan yang sedang menuju bibir pantai yang seharusnya hal tersebut tidak semestinya terjadi. Amanda mulai curiga ada yang aneh di tempat itu. Merasa tidak aman, ia dan keluarganya memutuskan menjauh dari tepi pantai sebelum kapal tersebut menabrak dan merusaknya. Amanda mulai merasa terganggu dengan kejadian aneh di pantai. Ia mencoba mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun televisi dan wifi di rumah tidak berfungsi karena tidak adanya sinyal. Di saat yang sama, Amanda dan Clay melihat seekor rusa masuk ke halaman properti mereka. Amanda hanya terdiam dan berpikir sejenak. Malam harinya, Amanda dan suaminya mendengar suara mobil mendekat. Untuk berjaga-jaga, Clay mengambil hiasan meja sebagai alat perlindungan. Ternyata, tamu tak terduga itu adalah George H. Scott, atau bisa dibilang George, dan putrinya Ruth. Mereka mengaku bahwa rumah tersebut milik mereka. Dan akibat pemadaman listrik di kota, mereka memutuskan datang ke Long Island. Meski George telah memberi penjelasan, Amanda tetap waspada kedatangan mereka di tengah malam menimbulkan kecurigaan. Suasana menjadi canggung. Clay berusaha mencairkan keadaan, namun Amanda merasa terganggu karena harus berbagi rumah dengan dua orang asing di tengah liburan keluarganya. Namun, George menawarkan $1.000 kepada Clay dan Amanda untuk diizinkan menginap satu malam. Amanda yang masih ragu meminta waktu untuk berdiskusi dengan suaminya. I'm sorry. This really doesn't seem like their house. Just saying, I don't like the way any of this sounds, okay? Something is happening and I don't trust them. But if things are cool, I say we let him stay. Amanda dan Clay kembali ke bawah untuk mencari informasi lebih lanjut dari George. Mereka menanyakan keberadaan istrinya yang ternyata sedang dalam perjalanan bisnis di Maroko dan dijadwalkan kembali keesokan harinya. Di tengah percakapan mereka, Ruth menyalakan televisi. Tiba-tiba layar menampilkan sistem darurat berisi peringatan tentang akan adanya pemadaman listrik. Terhentinya program televisi dan siaran radio di berbagai kota di Amerika. Hal itu membuat Amanda semakin khawatir. Kondisi seperti ini biasanya menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih buruk. Akhirnya, Amanda dan Clay memutuskan untuk menerima tawaran George dan mengizinkan mereka menginap satu malam. Meski mereka harus tidur di lantai basement karena keadaan tersebut. Everything is gonna be okay, isn't it? No point of talking about this until we know more. Pagi itu, Rose, anak gadisnya, membangunkannya agar memperbaiki televisi yang rusak. Amanda menerima 4 notifikasi peringatan di ponselnya, 2 terkait pemadaman listrik, 1 mengungkap pelaku peretasan di balik insiden tersebut, dan 1 lagi berisi deretan angka serta simbol yang tak mudah dimengerti. Amanda berniat memberitahu soal ini, namun notifikasi di ponselnya yang tiba-tiba menghilang. Karena hal itu, Clay akan mencari informasi di kota lewat koran yang akan dibelinya. Di halaman, Rose memperhatikan kawanan rusa yang jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya dan berkeliaran di sekitar rumah mereka. Tentu hal itu membuat Rose penasaran dan berniat menghampirinya. Amanda dan Ruth tengah terlibat dalam percakapan hangat tentang kehidupan masing-masing. Amanda bekerja di bidang periklanan, sementara suaminya Clay adalah profesor di salah satu universitas ternama di New York. Di sisi lain, Ruth merupakan seorang gadis yang masih menapaki awal perjalanan karirnya. George mendekati mereka berdua,
Lalu Amanda memberitahukan informasi yang ia temukan di ponselnya pagi tadi. George yang berusaha tetap berpikiran positif menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah serius. Ia khawatir putrinya bersikap terlalu paranoid, terutama karena sang anak sedang cemas memikirkan ibunya yang sedang dalam penerbangan pulang di tengah situasi yang tak menentu. Di sisi lain, Clay mencoba mencari informasi di luar rumah menggunakan GPS, tetapi perangkat tersebut tidak berfungsi karena sinyal yang tidak stabil. Saat ia mencoba keluar untuk mendapatkan koneksi, frekuensi radionya sempat aktif dan menampilkan informasi penting bahwa serangan cyber yang terus berlangsung telah menyebabkan kekacauan pada sistem pola migrasi hewan. Dalam perjalanan, ia melewati seorang wanita yang tampak tertekan dan berbicara dalam bahasa Spanyol, meminta pertolongan. Namun, Clay memilih pergi karena tidak memahami ucapannya dan ditambah rasa takutnya. Ia juga menemukan sebuah drone yang menjatuhkan jutaan lembaran bertuliskan aksara Arab, lantas membuat Clay panik dan menjauh dari arah drone tersebut. Di waktu yang sama, Rose mengungkapkan kekhawatirannya tentang rusa itu kepada Archie. Ia merasa hewan tersebut seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun ia mengabaikannya karena pikirannya tengah tertuju pada Ruth. Akhirnya, Rose dan Archie memutuskan menyelidiki fenomena aneh itu dan menemukan sebuah gudang dengan tumpukan daun yang menandakan bahwa pernah ada seseorang yang tidur di tempat itu. Archie mencoba menakut-nakuti Rose dengan cerita tentang seseorang yang konon tidur di sana, yang membuat Rose kesal dan merasa diabaikan. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Rose melihat sebuah rumah besar yang tersembunyi di dalam hutan. Ia meminta Archie untuk menemani mendekat, tetapi Archie menolak dan menyarankan agar mereka kembali saja. Di tempat lain, George yang akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah tetangganya. Tempat itu telah hancur berantakan dengan barang-barang berserakan di mana-mana. Ia berulang kali mencoba mengirim pesan kepada istrinya, tapi selalu gagal akibat tidak adanya sinyal. Ia lalu berniat masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun di sana menandakan bahwa rumah tersebut sudah kosong. George mencoba menggunakan telepon satelit untuk mendapatkan koneksi, namun usahanya sia-sia. Ini menandakan bahwa serangan tersebut tak hanya melanda bumi, tetapi juga menjangkau luar angkasa. Tak lama, ia menemukan lokasi kecelakaan di pantai terdekat, penuh dengan jasad di mana-mana dan potongan tubuh yang mengerikan. Ia juga melihat sebuah pesawat lain jatuh di tempat yang sama, mengarah tepat di lokasinya. George kembali ke rumah dan membohongi Ruth serta Amanda mengenai alasan pakaiannya yang basah. Ia mengaku terjatuh di kolam milik keluarga Huxley. Setelah itu, ia meminta Ruth untuk mengambil pakaian ke bawah agar George bisa memberitahu Amanda tentang insiden yang dialaminya. George memberitahu telepon satelit tidak bisa digunakan, menduga bahwa ada kerusakan pada satelitnya. Ia juga menceritakan tentang insiden jatuhnya pesawat, dan tak lama kemudian terdengar suara melengking yang muncul secara tiba-tiba. Where are my kids? Mommy. Setelah kejadian itu, Amanda memberitahu tentang pria berjanggut yang membeli begitu banyak persediaan makanan di minimarket. George menjelaskan bahwa pria tersebut yang sempat membeli persediaan air dan makanan kaleng dalam jumlah banyak adalah seorang penyintas sekaligus kontraktor bangunan bernama Denny. Orang yang selalu siap siaga dengan bencana yang akan datang. Tak lama berselang, Clay muncul sambil membawa selembar kertas yang baru saja dijatuhkan oleh sebuah drone. Di atasnya tertera tulisan Arab yang sama sekali tak mereka pahami. Archie lalu mengatakan sesuatu, menyebutkan bahwa tulisan itu berarti kematian untuk Amerika. Ia mengenali arti kata-kata tersebut dari video game yang sering dimainkannya. Mendengar itu, keluarga Sanford tentu muncul rasa cemas. Amanda segera mengusulkan untuk mengungsi ke rumah saudara perempuannya di New Jersey. George mencoba mencegah, meyakini bahwa langkah tersebut justru beresiko besar bagi keselamatan mereka semua. Namun Ruth, yang mulai lelah dengan ketegangan dan sikap Amanda yang keras kepala, memohon kepada ayahnya agar membiarkan keluarganya pergi. Akhirnya, Amanda dan keluarganya tetap memilih meninggalkan tempat itu dan mengabaikan kekhawatiran George. Di awal perjalanan menuju kota, mereka dikejutkan dengan jalan raya macet karena mobil-mobil listrik yang saling bertabrakan. Amanda dan Clay keluar untuk mengecek kondisi sekitar, namun di sana ia mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil Tesla dan berjalan tanpa pengemudi. Tiba-tiba segerombolan mobil listrik menghampiri keluarga Sanford dengan tanpa awak. Amanda dan Clay bergegas untuk masuk kembali dan menghindar dari mobil-mobil tersebut.
Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah George. Clay meminta izin kepada Amanda agar mereka bisa bermalam sementara di sana, mengingat situasi yang masih belum aman. Namun Amanda masih keberatan karena yakin mereka masih bisa keluar dengan selamat. Malam harinya, Ruth mengajak Clay mengobrol di luar sambil berbagi vape. Dalam percakapan itu, Ruth melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbau provokatif, seolah mencoba memancing Clay untuk melakukan hal yang tidak pantas. Di tengah obrolan mereka, sekawanan burung flamingo tiba-tiba mendarat di kolam, menciptakan suasana aneh dan tenang dalam kekacauan. Sementara itu, Josh terlibat dalam percakapan serius dengan Amanda. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa semua kekacauan yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana rahasia pemerintah. Obrolan tersebut membuat mereka merasa lebih dekat. Dalam kondisi mabuk, keduanya saling berpelukan namun tetap menjaga batas demi tidak mengkhianati pasangan masing-masing. Tiba-tiba, suara melengking yang sangat keras terdengar dengan suara yang lebih kencang dari sebelumnya. Ruth kemudian bertanya kepada ayahnya, mengapa ia masih percaya keluarga Sanford. Meskipun Ruth tahu mereka bukan orang yang jahat, George hanya menjawab bahwa membiarkan orang lain tinggal bersama mereka di tengah situasi yang buruk adalah bentuk kebaikan. Bahkan jika mereka harus berbagi kamar di basement sekalipun. Ruth pun akhirnya memahami maksud dari perkataan ayahnya. Paginya, Amanda dikejutkan dengan kondisi Archie yang memburuk. Ia terbangun dengan giginya yang sangat rapuh. Archie mencabut giginya satu persatu hanya dengan menyentuhnya. Kondisi Archie yang semakin memburuk jelas membuat semua orang cemas, apalagi akses rumah sakit kini sangat terbatas. George berinisiatif membawa Archie menemui sang penyintas bernama Danny, berharap ia memiliki obat yang bisa membantu. Di tengah situasi genting itu, Rose tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Clay telah berusaha mencarinya di berbagai tempat, namun hasilnya yang tetap sia-sia. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar. George dan Clay mengantar Archie ke tempat Danny, sementara Amanda dan Ruth menyusuri hutan untuk mencari Rose. Sesampainya di kediaman Danny, mereka justru disambut dengan sikap dingin. Danny meminta mereka menjauh dari terasnya sambil menodongkan senjata, menunjukkan sikap waspadanya yang sangat ekstrim. George merasa bingung dengan perlakuan itu, mengingat hubungan pertemanan mereka yang telah terjalin lama. Namun, bagi Danny, ketidakpercayaan adalah hal wajar di tengah kekacauan ini, bahkan kepada sahabatnya sendiri. Clay mencoba menjelaskan kondisi Archie yang semakin parah, termasuk giginya yang mulai rontok satu persatu. Mendengar itu, Danny menyampaikan teorinya. Semua ini adalah akibat dari senjata gelombang mikro, yang menurutnya telah digunakan dalam peperangan diam-diam sudah dimulai. Ia menegaskan bahwa kekacauan ini bukan sekedar kebetulan, lalu menyuruh mereka pergi dari halaman rumahnya. George yang tetap meminta bantuan kepada Danny, justru membuat situasinya yang semakin memburuk. Kemudian mereka berdua mengeluarkan senjatanya, hingga akhirnya Clay memohon dengan rasa yang putus asa dan menawarkan uang $1.000 yang sebelumnya diberikan oleh George. Danny yang mulai perlahan luluh. Ia setuju membantu Archie dengan imbalan tersebut dan mengarahkan mereka ke sebuah bunker bawah tanah terdekat yang memang telah disiapkan untuk menghadapi akhir dunia. Di sisi lain, Ruth yang sedang ketakutan saat dikepung kawanan rusa besar di tengah hutan. Amanda dengan sigap datang menolong dan berteriak keras untuk mengusir binatang-binatang itu dan menyelamatkan Ruth dari situasi yang mengerikan. Amanda dan Ruth juga melihat kota New York yang sedang dalam kehancuran yang begitu besar. George akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa kudeta politik tengah berlangsung, para penguasa sengaja membiarkan perang saudara berkembang dengan cara mengacaukan sistem teknologi dan menciptakan ketidakstabilan di berbagai negara. Menurutnya, semua ini adalah bagian dari rencana bertahap, dan kini mereka tengah memasuki fase ketiga, akhir dari dunia. Menjelang di akhir film, terungkap bahwa Rose diam-diam masuk ke rumah tetangga dan menemukan sebuah bunker tersembunyi. Di sana, ia mendengar siaran dari sistem peringatan darurat yang mengumumkan bahwa Amerika Serikat tengah berperang melawan kekuatan militer yang tak diketahui dengan dugaan penggunaan senjata radiologi. Di dalam bunker itu, Rose menemukan sebuah DVD berisi musim terakhir Friends yang merupakan film favoritnya, dan ia pun duduk menonton episode terakhir dari serial tersebut. Dan film pun tamat. Cerita ini menggambarkan betapa rapuhnya peradaban modern yang bergantung pada teknologi, di mana krisis global baik berupa bencana, konflik, atau sabotase dapat menghancurkan rasa aman, kepercayaan, dan tatanan sosial dalam sekejap. Dalam situasi seperti itu, manusia diuji antara rasa takut, prasangka, dan ketergantungan pada kenyamanan lama. Mereka dipaksa memilih apakah akan bertahan bersama atau saling curiga di satu sama lain.
Cerita ini mengingatkan bahwa di balik kemajuan, kita tetap harus siap menghadapi ketidakpastian, membangun ketahanan emosional, dan memperkuat hubungan antar manusia sebagai fondasi terakhir yang bisa diandalkan. Jika kalian ada rekomendasi film atau genre yang menarik, kalian tinggal langsung komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya. Saya Iza, sampai jumpa.